Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan malam tersebut, malam yang sangat teristimewa di dalam kehidupan beliau. Tidak begitu saja, kalau kita melihat rentetan kehidupan beliau sebelum di Isra Mi'rajkan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesabaran dan keikhlasan yang beliau lalui. Bahkan sebelum Nabi diutus pun beliau sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat lahir pun Rasulullah sudah diuji. Dengan apa? Rasulullah lahir statusnya anak yatim. Udah enggak ada bapaknya. Udah meninggal bapaknya tatkala Rasulullah berada dalam kandungan ibunya. Lahir udah enggak ngeliat bapak, udah enggak kenal bapaknya. Makanya para ulama kita mengatakan anak yatim yang paling menderita adalah anak yatim yang dia lahir enggak pernah melihat bapaknya, enggak pernah dipanggil anak, enggak pernah memanggil ayah, atau tidak pernah digendong oleh ayahnya. Kalau dia masih pernah memanggil ayah, pernah dipanggil anak, pernah digendong oleh ayahnya, belum seberapa Pak penderitaannya dari yang telah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai di situ? Tidak. Lahir berapa hari setelah itu beliau dirawat oleh Halimatus Sa'diyah sampai berumur 4 tahun. Berumur 4 tahun pun dikembalikan Halimatus Sa'diyah ke pangkuan ibundanya Sayyidah Aminah. Baru 2 tahun bersama dengan ibundanya Aminah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian lagi dari Allah, menjadi yatim piatu. Berat ujiannya Rasulullah. Allah Ta'ala tidaklah menggembleng Rasulullah sejak kecil, digembleng jiwanya, kecuali Allah Ta'ala telah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari hal tersebut, yakni kenabian dan kerasulan. Tatkala beliau menjadi nabi dan rasul, lebih besar lagi ujian yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggal ibunya umur 4 tahun, dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Enggak lama juga, 8 tahun, umur 8 tahun Rasulullah pun ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Baru 2 tahun Pak. Enggak punya bapak, enggak punya emak, kagak ada engkongnya. Kalau anak yatim masih punya engkong, kasih sayangnya sama seorang kakek nenek terhadap orang tua. Engkong amatnya sama sayangnya kepada cucunya kepada anaknya. Coba tanya deh yang udah jadi engkong dah. Ya, bener nggak Jaman? Sama cucu sama anak justru lebih sayang cucu katanya tuh. Anaknya bener lebih sayang cucu. Rasulullah tidak semanis kita kehidupannya. Udah nggak punya kakek, bapak, emak, dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya tidak sekaya dari saudaranya yang lain. Abu Thalib kehidupannya pas-pasan. Udah itu anaknya banyak. Nabi Muhammad tahu diri, ketika anak kecil dia ingin punya uang, ingin jajan, dia nggak minta sama pamannya, sama mamangnya. Lalu dengan apa dia menghasilkan uang untuk uang jajannya?
maka Nabi Muhammad udah nyari uang sendiri dengan apa? Dengan mengembala kambing penduduk Mekah. Bayangin, umur segitu Pak, 8 tahun nyari duit dengan mengembala kambing. Panasnya di Keranji sama di Arab beda. Di sana bisa 50 derajat, bayangin. Anak sekecil itu mengembala kambing. Inilah kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak kecilnya. Dan ketika di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW pun itu disebut Amul Hazan, tahun yang penuh dengan kesedihan. Kapan Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Tahun ke-12 setelah kerasulannya, atau 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Itu tahun kerasulan Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Tahun ke-12 terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Setelahnya 1 tahun setelah Isra Mi'raj, 1 tahun tinggal di Mekah, dan beliau pun hijrah ke Madinah sampai 10 tahun. Kenapa tahun tersebut disebut dengan Amul Hazan, tahun yang penuh dengan kesedihan? Karena pada tahun tersebut 2 orang yang paling dicintainya telah meninggal dunia. Yang pertama Abu Thalib, pamannya. Dari umur 8 tahun Rasulullah dirawat, dibesarkan oleh pamannya, dan ketika besar pun masih dijaga oleh pamannya. Dan ketika menjadi nabi dan rasul pun Abu Thalib masih mendampingi Nabi Muhammad SAW, sehingga orang kafir Mekah tidak begitu berani mengganggu Nabi Muhammad. Karena apa? Karena masih ada mamangnya. Ini Abu Thalib adalah salah satu tokoh masyarakat yang paling disegani yang ada di kota Mekah. Masih lihat mandang mamangnya, maka mereka nggak berani. Bukannya nggak mendapat gangguan, dapat gangguan, tapi tidak sebesar gangguan yang dialami oleh para sahabatnya. Kenapa? Karena para sahabatnya tidak ada yang mendampingi mereka. Nabi Muhammad ada yang mendampingi, ada yang ditakuti oleh orang kafir Quraisy, yaitu Abu Thalib meninggal pada tahun ke-12 setelah kerasulannya. Sedih Nabi Muhammad SAW. Belum hilang kesedihan Nabi Muhammad setelah meninggal pamannya Abu Thalib, meninggal pula istrinya Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Meninggal beliau tidak lama setelah meninggalnya Abu Thalib. Bertambah kesedihan Nabi Muhammad setelah meninggal istri yang sangat dicintainya Sayyidah Khadijatul Kubra, dan tidak ada wanita dari istri beliau yang dapat menggantikan posisi kecintaan yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah istri yang paling dicintainya.